Oke, kita materi baru blue carbon yang sempat dibahas Santos dan terkait hal ini. Mulai dengan definisi dulu. Kalau kita definisi, karbon itu adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut. Jadi ada pesisirnya dan kemudian laut, dan mekanisme namanya penyerapannya antara ekosistem pesisir dan laut itu agak beda, karena ekosistem pesisir itu berada sebagian di peralihan, sistem peralihan dari laut ke daratan, ekosistem mangrove, seagrass atau padang lamun dan mangrove ini. Kemudian hutan mangrove forest di antaranya, kemudian padang lamun tadi rawa payau, rawa pasang surut. Hutan mangrove saya kira itu mungkin tempat kita ini ada yang di Kalimantan Tengah ini, di daerah Sambit, Kapuas ada sedikit, kemudian ada yang di Mendawan, Kamara, ya. Kemudian padang lamun itu di daerah kota Kobar, ya. Ada di Segora, kawasan perikanan, Payau. Ini adalah sumber-sumber dari blue carbon. Per definisi dari UNEP 2024, blue carbon refers to the carbon captured by the world ocean and coastal ecosystem, including mangroves, tidal marshes, and seagrasses, which act as a significant long-term carbon sink. Sama saja dari karbon merujuk kepada penyerapan karbon oleh lautan yang ada di dunia dan sistem coastal ekosistem termasuk mangrove, rawa pasang surut, dan seagrass yang beraksi sebagai tempat karbon ditenggelamkannya karbon dalam waktu yang lama long-term carbon sink. Berarti sungai bagian hilir termasuk Pak ya? Kalau sungai di das itu di das bagian hilir termasuk kan? Termasuk Ya. Selama ada pengaruh ya. Nanti ada di tipe A, ada tipe B, apa namanya. Jadi pasang surut itu kan ada tipe A yang memang langsung dipengaruhi, tipe B itu tidak langsung, dan tipe C itu tidak terpengaruh pasang surut. Ekosistem lautan itu menenggelamkan sepertiga emisi karbon dari aktivitas manusia melalui proses fisik, kimia, dan biologi yang disebut dengan solubility pump. Jadi fungsi perbedaan dari larutan karbon dioksida di laut itu terkait dengan stratifikasi termal dari lautan. Suhu dari lautan itu berpengaruh terhadap lautan CO2. Biasanya kalau suhu laut itu meningkat, ada kecenderungan dia akan melepaskan oksigen dari dalam laut, tapi kemudian menangkap CO2. Kemudian ada lagi secara biokimia terkait dengan proses fotosintesis yang dilakukan oleh mikroplankton atau fitoplankton yang melakukan proses fotosintesis yang kemudian menghasilkan O2 dan menyerap CO2. Proses fotosintesis yang sama seperti di daratan, pohon-pohon melakukan proses sintesis, lautan juga melakukan hal yang sama. Nah, air laut yang dingin
dan dalam biasanya kaya dengan karbon karena kelembapan karbon meningkat pada area yang dingin. Kelembapan karbon meningkat karena ada air yang dingin. Nah, ini komponen utama ekosistem biokarbon yang sudah disebutkan di awal, tapi kita mau melihat dari segi kapasitasnya untuk menyimpan karbon. Mangrove itu ada kurang lebih 15 juta hektar dengan kapasitas penyimpanan karbon 937 ton karbon per hektar dalam bentuk tanah, sedimen, dan biomasa tanaman yang tumbuh di atasnya. Kemudian 1 hektar mangrove itu menyimpan 3-5 kali lebih banyak dari hutan tropis darat. Sebabnya maka mangrove ini menjadi komponen yang penting di dalam perhimpunan karbon, sumber biokarbon. Kemudian padang lamun seagrass itu kurang lebih 30 juta hektar, kapasitasnya antara 300 sampai 500 ton karbon per hektar, menyimpan 10-18% karbon organik lautan karena dia berada di air. Ya, tapi ada tanaman air yang ada di sana, seagrass ya. Dan rawa pasang surut di dalam Marses itu 20 juta hektar, antara 250 sampai 600, hampir sama ya. Menyerap karbon dioksida melalui fotosintesis tanaman garam, salt tolerant vegetation. Jadi ada tanaman yang mempunyai kemampuan untuk hidup di rawa asin gitu ya. Juga menyerap karbon. Ini sumbernya dari mana? UNEP dan IUCN 2004. Nah, ini kemudian hasil penelitian sebenarnya ini sumbernya saya cantumkan. Kalau kita lihat tropical forest, ya ini kita lihat seperti 5 ya, 5 gram sentimeter kubik per tahun. Karbon yang apa namanya? Yang dikumpulkan atau disimpan. Ini boreal forest, dan kalau kita lihat dengan tadi yang blue carbon, South Marses, mangrove, seagrass berapa kali lipatnya? 3 ya. Jadi hutan ternyata masih jauh lebih rendah kalau dibandingkan dengan karbon dari dari blue carbon. Itu bedanya kalau dia dari kapasitasnya. Mungkin nanti akan kita lihat, mungkin kita cari tahu apa penyebabnya mungkin ya. Nah, saya coba memberikan pemahaman sedikit terkait biologi farm tadi. Ketika air laut yang dingin naik ke atas menjadi hangat, biasanya melepaskan kandungan gas termasuk karbon dioksida karena kelarutannya berkurang. Jadi kalau dia panas, otomatis dia mengeluarkan sama seperti kita masak air ya. Kalau kita merebus air maksudnya, kalau kita rebus air biasanya kan keluar bumbu-bumbu gitu ya. Berarti gasnya dilepaskan karena kerapatan jenis benda termasuk yang cair itu akan dan mengembang, dan itu menyebabkan pelepasan gas karbon dioksida termasuk oksigen juga sebenarnya yang ada yang larut di dalam air. Jadi gas bisa larut di dalam air karena proses perbedaan tekanan di atmosfer dengan di lautan yang proses difusi misalnya. Nah, kemudian pompa biologi ini dari karbon merujuk kepada pengambilan karbon dioksida oleh plankton laut dari permukaan melalui proses fotosintesis bisa berkali yang berakibat sebagian kecil dari biomas yang dihasilkan ditransfer ke laut, dan biasanya kalau dia mati dia akan terkubur di dalam sedimen. Jadi karbon dioksida itu terkubur atau terkunci di dalam sedimen, locking in the sedimen. Kecuali kalau ada pengadukan thermal stratifikasi suhu menyebabkan pengadukan upwelling namanya kalau kita di bidang perairan itu. Biasanya suhu yang dingin di atas condong lebih berat, dia akan turun menggantikan air yang hangat di bawah akan naik ke atas, dan itu membawa
membongkar sedimen yang ada di bawah sehingga menyebabkan karbon dioksida itu bisa juga terlepas ke atmosfer. Nah ini the ocean carbon pumps, the solubility pumps. Jadi perbesar berkabur ya. Kalau kita lihat di sini ini panasnya akan melepaskan warmnya, melepaskan, tapi kalau dia dingin dia justru menyerap. Dan terjadi sirkulasi yang saya sebutkan tadi dari dasar deep ke surface. Ini sebenarnya mekanisme yang umum terjadi di lautan dalam rangka melakukan proses pengadukan atau disebut arus vertikal yang banyak membawa nutrisi dari dasar ini untuk kehidupan di atasnya. Gitu. Maka kalau ada proses ini biasanya kaya akan ikan, ada pelimpahan ikannya, biodiversity-nya juga meningkat dan ada banyak ikan lain yang datang untuk memangsa sebagai predator. Nah kita melihat dari proses fisika ini, maka kita akan paham gitu kalau terjadi peningkatan suhu apa yang terjadi. Ya. Selama ini terjadi global warming, peningkatan suhu air juga permukaan meningkat, maka otomatis proses pelepasan karbon dioksida itu juga meningkat. Salah satu caranya itu ya tadi proses fotosintesis tadi untuk menangkap proses yang menyimpan karbon itu dalam biomasnya gitu, karbon dioksida itu. Nah, kita bayangkan lautan yang luas, jadi kapasitasnya sangat besar gitu, untuk menyimpan karbon. Solubility pumps lead to higher carbon concentration in the deep ocean because carbon dioxide is more soluble in cold water than in warm water. Jadi lebih larut di air yang lebih dingin, biasanya di lautan dingin itu di lapisan yang lebih dalam. Gitu. Ini kedalaman laut kita lihat di permukaan lebih sedikit, tapi dia akan semakin dalam lautan semakin besar kapasitasnya untuk menyimpan karbon dioksida. Ini proses biological pump tadi, fotosintesis, zooplankton, bioplankton, kemudian agregat dan tenggelam menyimpan membawa karbon dioksida, karbon yang ada di dalam biomasnya. Jadi proses ini terjadi dalam skala yang besar sekali. Jadi kemampuan untuk menyimpan karbon dioksida itu sangat besar. Kalau ini terganggu, kemudian karbon dioksida dari lautan ini dilepaskan, berarti kan menambah konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Food web proses transfer organic matter to depth ini merupakan jalan untuk proses yang cepat untuk sequestration, untuk penyerapan karbon. Jadi itu gambaran yang terjadi di lautan terkait dengan penyerapan karbon dioksida. Selama ini terjadi pengabaian peranan ekosistem pantai. Sebelumnya kan yang lebih fokus di darat. BRG itu berapa tahun fokus di hutan, tapi beberapa tahun ini udah berubah menjadi BRG ya. Jadi kesadaran terhadap ekosistem pantai yang penting itu yang munculnya melalui proses yang terjadi di Conference of Parties. Ya. Di Paris Agreement itu sudah disebutkan beberapa negara itu sudah meminta supaya mangrove ini dimasukkan. Cuma dasar studinya masih belum lengkap gitu ya. Di ICCP itu belum ada merilis, tapi sekarang sudah ada segera. Sehingga kenapa kemudian ekosistem pantai ini blue carbon ini benar menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk kita menahan peningkatan karbon dioksida di atmosfer. Nah, kenapa ekosistem
ekosistem pantai itu ekosistem karbon sink di blue carbon itu penting. Tadi sudah saya sebutkan komponennya. Ini karena ada banyak tempat penyimpanannya. Ada di dalam sedimen, daun, batang, cabang, below ground dan akar below ground, kayu mati serta serasa yang ada di mirip-mirip hutan tapi berbeda dalam kecepatan proses sedimentasinya dibandingkan hutan. Sebagai contoh ini kita lihat ini sedimen, kemudian ada akar yang di bawah, kemudian ada batang pohon, cabang daun yang potensial untuk menyerap karbon dalam jumlah yang besar. Ini seagrass atau kita sebut padang lamun misalnya. Dan kita lihat ini pasti terjadi proses fotosintesis karena kedalamannya hanya mungkin 1 sampai 3 meter, di mana penetrasi cahaya matahari itu masih masuk ke dalam perairan di mana seagrass itu hidup, sehingga proses fotosintesis itu terjadi dalam rangka untuk menangkap karbon dioksida. Ini rawa asin, tempat kita nggak ada nih ya. Kalau ada yang tahu nggak? Rawa payau ada ya? Di Pegatan? Pegatan itu iya. mangrove. Di pulau Mentawai. Ya, Mentawai. Ada kemungkinan karena daerah-daerah yang potensial untuk ini untuk padi biasanya. Iya. Yang pasang surut, yang baru pasang surut. Ada bayam mana? Yang mana? Mungkin perlu di apa nih? Identifikasi rawa asin. Karena saya pernah ukur salinitasnya 0, makanya kalau disebut ya mungkin dia tidak kontinu dipengaruhi oleh karena pasang surut itu kan berubah terkait pasang salinitasnya kan nanti 0, nanti bisa naik sedikit sampai 15. Daerah Kapuas itu pernah di Seruyan tadi yang di Katingan. Ya Katingan itu ya. Itu karena ada sungai besar, jadi sampai 5 km ke laut pantai itu masih 0 salinitasnya. Kadar garamnya masih belum terdeteksi. Itu menipis sungai atau karena proses ini Pak, induksi? Ya apa itu Pak? Air payau itu. Payau tadi. Payau itu tergantung pasang surut. Pasang surut kan laut ya. Kalau pasang berarti dia mendorong air laut masuk ke muara-muara itu. Ya, berarti dia membawa kadar garam yang lebih tinggi. Sebenarnya ini air sungai ini sebenarnya terdorong. Ya, kemudian bukan musim. Sebaliknya kalau air sungai masuk dia akan mendorong air laut ini, walaupun mungkin terjadi percampuran. Makanya air payau itu sebenarnya percampuran air laut dan air sungai, sehingga salinitas kadar garamnya itu di bawah salinitas air laut, makanya disebut payau. Kalau air tawar ya di sungai itu ada kriterianya juga kadar garam. Kalau air tawar itu kan 0 sampai 0,05 mg per liter. Nah di atas itu payau sampai 23 ya. Bukan 25 gram per liter. Nah di atas itu baru disebut air laut. Jadi sebenarnya di daerah kita ini masih payau, bukan air laut murni. Air laut murni itu 35 gram per liter sampai yang warna, kalau naik kapal laut di Laut Jawa itu yang warnanya biru pekat itu. Kalau kita lihat, walaupun warna laut itu kan hanya karena proses penyerapan cahaya aja warnanya, sebenarnya bukan biru. Nah ini pengambilan dan penyimpanan karbon oleh mangrove ecosystem, sequestration itu sebenarnya penyerapan karbon dioksida yang diambil oleh pohon dan tanaman selama proses fotosintesis
Kemudian ada karbon yang dilepaskan juga sebenarnya tapi dalam jumlah yang minimal. CO2 diserap dan kemudian disimpan di sedimen. Ada tanaman daun mati, cabang dan akar itu kemudian terkubur yang kemudian terakumulasi jumlah yang besar. Dia pinggir laut, kayak pinggir laut. Jadi saya kira umum saja sama seperti tanaman darat yang kita pahami selama ini. Ada yang nggak paham fotosintesis, saya paham kita semua terus. Kecuali yang tidak tahu yang IPS. Jadi kalau ini udah kita pahami kalau CO2 ya sebenarnya proses fotosintesis. Malam ini pergantian ya proses apa namanya? Respirasi ya. Yang diambil malah oksigen. Makanya malam-malam kalau dekat pohon kita ngantuk. Kalau di perairan itu, kalau di air itu karbon oksigen itu akan minimal subuh. Dia akan maksimal siang hari pada saat matahari di atas dia maksimal. Tapi kemudian semakin sore semakin turun. Kemudian subuh nol. Kalau ada yang tanya kenapa ikan banyak mati subuh itu karena oksigennya minimum sangat kecil sekali. Karena dia berebutan juga dengan ada bakteri, ada ikan, ada fitoplankton yang tadinya mengambil CO2 malah sekarang mengambil oksigen, berebutan. Jadi kalau ada tanya kenapa ikan mati malam-malam ya itu karena kehabisan oksigen di dalam air. Kecuali kalau ditambahkan alat untuk menambah oksigen dalam aerator. Nah ini kita lihat proses penyimpanan. Sebelumnya ada karbon banking zone yang akan senantiasa bertambah seiring dengan waktu. Kita lihat tanaman yang masih kecil, akarnya masih kecil dan karbon banking zone-nya juga relatif kecil 1 tahun. Tapi kemudian tanamannya bertambah besar, bertambah banyak, maka semakin banyak karbon yang dapat disimpan sampai 25 tahun. Ini simulasi saja. Mudah-mudahan nanti ada penelitian ke sana gitu. Siapa tahu ada yang tertarik menghitung. Mungkin sudah ada, belum ada ya? Menghitung sama aja prosesnya dengan yang di ngambil sedimen, ngambil akarnya, ngambil kebau gerotnya berapa senti itu 1,5 jadi sedadak yang tingginya dipotong diambil batangnya terus. Kan diambil yang bagian ini aja, sebagian kecil aja. Biasanya kan roadmapnya berapa tahun? 5 tahun misalnya, bikin roadmapnya 5 tahun, 1 tahun selesai. Apa yang selesai 1 tahun? Iya. Kan gitu. Nanti yang angkatan berikutnya yang tahun kedua. Lebih tahun kedua. Ini yang ahli blue karbon ini dicari-cari terus kan biasanya kan? Cari Bapak. Hah? Cari. Ahli blue karbon. Nah, ini hasil penelitian. Hasil penelitian siapa ini? Saya lupa. The Ecological Society of Komunikasi. Oh ini nama-namanya. Jadi sudah ada dasarnya nih, sudah ada data sebelumnya gitu di daerah lain, tapi di daerah
daerah mana di Afrika. Amerika ada mangrove. Ini ya, South Marches tadi rawa asin, mangrove dan sea grasses itu berbeda-beda ya kapasitasnya. Yang paling besar mangrove. Jadi sudah ada data penelitian sebelumnya yang menghitung karbon yang disimpan oleh ekosistem pantai. Nah, dibandingkan hutan, ya kecil. Karbon boreal ini 218, 226, 138. Hutan berapa ini? 5,1, 4,0, 4,6. Jadi ibu nanti kalau mau penelitian Ayo beda. bedakan antara yang hutan dengan yang mangrove. Nah, beda. Jadi penelitiannya dua. Judulnya saya kasih tahu perbandingan kapasitas hutan dan mangrove untuk menyimpan karbon. Udah. Tiga disertasi Metodenya PhD. Dokter dan PhD depan belakang. 2, 3. Dokter PhD. Jadi dua hutan dan mangrove. Kemudian ada yang di zona ini bagi lagi 3 zona gitu kan. Mestinya dokter tuh gitu, paling enggak 3 penelitian. Ya saya dulu 7 malah 7 saya. Jadi Orang lulus tapi saya penelitian belum. Aku tugas meneliti aja. 7 penelitian di lab ya. 7 penelitian. Penelitian pertama, penelitian awal, kemudian dia judul besar dulu, payung judul paling besar. Misalnya kalau yang karbon itu kan kapasitas ekosistem hutan dan mangrove untuk kemudian penelitian awalnya satu terkait misalnya kapasitas hutan mangrove untuk menyimpan karbon, 2 apalagi gitu jadi dia ada anak-anaknya untuk mendukung yang payung penelitian Chapter. ya bukan cuma satu judul gitu terus jadi ya Berarti ada 7 tujuan itu Pak. Iya. Itu dari 7 masalah, 7 tujuan. iya kemudian dipecah jadi apa 3 tujuan itu dijawab dengan misalnya 5 tujuan dijawab dengan 5 penelitian kan gitu hasil itu tergantung dosennya. Tapi dari 5 itu paling enggak 3 dipublikasikan dari penelitian. Seperti itu sebenarnya. Kalau satu kan S1 1, S2 kan 2. Tiga. Ayonya, nomor 1. Tiga juga betul, asli 3. Ada ikan di bawah karbon benar. Itu kaitan ikan dengan karbon. Tadi sebut banyak ikan. Jangan burung itu. PS itu untuk karbon untuk burung sama ikan. Anjir Mas, benar. Berapa? Ke mangrove kayaknya panser kenapa lagi bisa jadi baru pusing kami. Ya, sekarang kita mau lihat ancaman ya. Ini kita udah paham juga sebenarnya ada reklamasi, deforestasi, kerjaan engineering dan urbanisasi, transformasi dari kolam, dari palembang. Nah, ini mangrove yang rusak.
lihat Budidaya kepiting di mangrove tuh. sampah. Kalau tanda ekosistem mangrove yang rusak itu seperti apa? Ini Pak, ini. Selain kalau sampah ya, kalau yang bisa kayak gini Pak, kan nggak kelihatan kerusakan apa Seperti pik Pak, pik itu. Ini ya penebangan apa? yang di atas gitu. Ini ya. Nah, Direklamasi. Ya ini fasilitas ekosistem ini kan rusak ini ekosistemnya. Sudah nggak mungkin air lautnya sudah nggak masuk lagi, jadi sudah nggak sehat lagi kalau dilihat dari ini. berarti kalau kerusakan ekosistem mangrove itu bisa nggak Pak? Misalkan dia dulunya mangrove, dikatakan mangrove karena ada apa, masuknya air laut. Ya. Nah, ketika dia tidak masuk lagi air laut, berarti dia akan berubah gitu. Ya, berubah kan apa namanya ekosistemnya dari awalnya sudah misalnya di reklamasi misal di belakang sini ada mangrove kemudian ditutup gini kan, Ya. otomatis dia tergenang. Sementara mangrove itu memerlukan apa serasa untuk apa dari apa namanya input dari laut ya. Kita bicara input dan output gitu ya dari dalam ekosistem itu harus ada keseimbangan gitu dia terganggu maka otomatis dia terrusak termasuk sampah dari luar semua. Nah 30% mangrove telah mengalami degradasi, jadi kita bisa punya justifikasi dalam artian tadi kalau kita lihat secara jelas bahwa mangrove itu punya kapasitas yang besar. Kalau dia hilang mengalami degradasi, berarti fungsinya untuk menyimpan karbon juga akan terhenti. Dan biaya karbon semakin emisi karbon semakin meningkat ke atmosfer dan berkontribusi kepada peningkatan global warming. Secara global 70% mangrove ada di Asia Tenggara termasuk di Indonesia, Australia dan Brasil. Ada 3 negara dengan stok karbon terbesar di dunia. Sebabnya Indonesia juga menjadi NDC-nya nasional determining kontribusinya untuk mengurangi emisi karbon itu melalui buku karbon yang salah satunya. Di Indonesia menurut Kementerian LHK dan BRGM, Indonesia memiliki 3,36 juta hutan mangrove dan 293.000 hutan lamun. Tinggal tadi dikalikan ya berapa karbon yang disimpan. Nah, ini estimasinya stok karbon di Indonesia itu 3,4 miliar ton karbon. 10% kehilangan mangrove, potensi emisinya 0,253 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun. Untuk Kalimantan Tengah, Katingan merupakan salah satu kawasan dengan potensi karbon terbesar di Indonesia karena ada ekosistem gambut pesisirnya dan juga ada kombinasi dengan mangrove di daerah Katingan. Ini yang rusak, reklamasi dihancurkan, ekosistem yang sangat mengambil dan menyimpan karbon, ekosistem yang rusak melepaskan karbon. Nah, apa peran hulu karbon terhadap perubahan iklim? Mitigasinya, kemarin kita bicara mitigasinya, dia menyerap dan menyimpan karbon sehingga mengurangi konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Adaptasinya apa? Dia melindungi pesisir dari abrasi, badai dan kenaikan muka air laut, menjaga produktivitas perikanan dan ketahanan pangan. Ekonominya apa? Dia mendukung perikanan, wisata bahari, potensi karbon kredit trading. Kemudian ekologinya menjadikan habitat penting bagi ikan, burung dan masuk ya? Penelitian ekologi. Masih akan habitat. Ekologinya kan harus Ada ekonomi sudah ada tuh. Ekonomi bersama Pak Aryan untuk masalah sosial. Itu dari segi ekonominya, ekologi. itu habitat mangrove kamera anak ini habitat. Nah ini prosesnya di UNFCCC, di United Nations yang mengurusi masalah karbon ini dan Paris Agreement.
Jadi blue carbon diakui dalam mekanisme NGC ya, nationally determined contributions sebagai bagian dari NBS, Nature Based Solution. Dan IPCC sebagai lembaga ilmiah dari PBB yang terkait dengan karbon sudah mengeluarkan metodologi khusus untuk menghitung emisi penyerapan karbon. Jadi kalau mau penelitian ini sudah ada sebenarnya metodologinya, tinggal mengadopsi dari itu. Jadi sebenarnya gampang. Cuma ya di lapangannya dari kan. Suruh orang. Kan bukan kita yang ngukur sendiri. Tanya Pak Santos deh. Ngukur di lapangan siapa Pak Santos? Kan ada ya mahasiswa penelitian juga. Berlipung ya. Gimana Bu? Masuk. Nah ini apa namanya diagram dari blue carbon dan UNFCCC tadi ya. Ini lembaga tertinggi dari United Nations yang mengurusi karbon. Kemudian ada Conference of Party, kemudian ada Ad hoc Working Group, subsidiary apa namanya Bodies, kemudian ada Paris Agreement. Nanti dicari nih supaya mungkin bisa untuk struktur konvensi perubahan iklim ini. Nah, kemudian ada mekanisme REDD plus dan pasar karbon terkait dengan karbon. Meskipun REDD plus awalnya difokuskan pada hutan darat, kini diperluas untuk mencakup ekosistem pesisir. Dulu REDD dan negara pesisir dapat menjual kredit karbon hasil konservasi mangrove pada voluntary carbon market pada PCM. Nanti kita lihat ininya kodenya untuk namanya karbon ini. Nah, dari segi nasional strategi terkait mangrove ini blue carbon maksud saya. Jadi program kebijakannya adalah restorasi mangrove di kawasan degradasi mangrove. Program restorasi mangrove nasional itu 600.000 hektar hingga tahun 2025. Jadi sangat besar sekali kalau ada program-program yang bisa dilakukan. Contohnya apa ya? Penanaman pastinya ya. Penanaman kawasan yang mengalami degradasi. Ini ada programnya KLHK dan BRGM. Ya Bu, ada pada betul ya. Kemudian inisiatif Blue Carbon Partnership dalam Nation All NDC Update. Kemudian ada penelitian. Nah ini ada penelitian dan valuasi karbon biru di 13 provinsi pesisir. Dananya bisa dari sini Bu. Tapi saya nggak tahu provinsinya masuk nggak Kalteng. Tapi BRIN dan UPR Siapa kali? nggak tahu siapa. Cintrop. Kemudian regional ASEAN Blue Carbon Initiative, kemudian global. Jadi ada MRP standarnya yang sudah dibuat untuk mangrove. Nah ini metodologinya, ini umum saja, nanti sebenarnya biomasa atas, sebenarnya proses detailnya kan di laboratorium misalnya, atau diukur berapa sentimeter, berapa meter gitu ya, simpan, dikeringkan, kemudian dibakar dan dihasilkan, dihitung karbonnya berapa. Biasanya itu berapa hektar itu Pak? Lama hasilnya Pak, luasannya Pak? Luasannya yang di mana Bu? Yang di nasionalisasi minimal biomasa. Kalau pakai plot itu kan 1x1 ya Pak. Kalau kita mau menghitung itu kan 1 meter ke 1 meter. Tapi kemudian luasannya dikonversikan tergantung plotnya dalam 1 hektar itu mau berapa titik, semakin banyak semakin akurat. Tapi dilihat juga mangrove kan ada punya zonasi, dibikin apa
zonasi. Nah, bio atas kemudian bawah tanah kilogram biomass menggunakan core sampler untuk mengukur akar dan serasa. Kemudian ada sedimen, kemudian ada flux karbon, pelepasan karbon, CO2 dan CH4 fluxes, ada chamber method dan sensor gas analyzer. Mungkin yang flux karbon ini kita punya alat nggak Pak Santos? Simptom ada ya? Chamber method ya? Jadi mengukur gas yang dilepaskan dari titik sampel kita. Jadi 4 aja nih parameternya nih. 4 parameter, banyak nggak ya? Tapi kalau titik sampel masukin. Kalau 1 titik aja selesai sampel. Tunggu CSR. Indra pokoknya Nanti ngomong lah, ini kan. Ada 7 riset Pak. Macam. Nah ini tantangannya dan isu kontemporer itu yang terjadi sekarang ya. Degradasi ekosistem, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian keterbatasan data dan MRV, monitoring, reporting, dan verifikasi. Data karbon bawah tanah sulit diperoleh di daerah terpencil. Ya di mana-mana kalau dia jauh, biasanya surveyornya nyarinya di pinggir, masuk ke dalam. Buaya. Cari lah. Ya apa tuh? Jangan rekor. Tahun depan proyek mangrove sudah digol. Nggak ada interajen. Kemudian kepemilikan lahan pesisir, jadi ada konflik tata ruang dan tata adat di kawasan pesisir. Kemudian pendanaan, belum banyak mekanisme pembiayaan publik swasta untuk proyek karbon berskala besar. Kemudian integrasi dengan masyarakat adat, program karbon biru perlu menghormati hak FBIC, free, prior, and informed consent. Jadi harus ada diskusi dengan masyarakat desa yang ada di sekitar misalnya. Jadi peluang ekonomi sosialnya 1 hektar mangrove itu potensi offsetnya 1000 ton CO2 kalikan 10.000 berapa? Harga pasar sukarelanya. Jadi hasil dari carbon trading itu bisa sampai triliunan kalau sudah dibayar. Rasanya rimba apa ya? Katanya RMU itu sudah dibayar 2 triliun dari dana karbon. Ada ekowisata dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Nah ini studi kasus di Indonesia, proyek blue carbon di Katingan Mentaya, salah satu terbesar di dunia malah. Luasnya 149. Iya nih, RMU dengan sertifikasi PCSPCB. Ini kemarin berhasil dijual ke Ya, dia yang pertama terbesar. Berhasil. Tapi dia Pak, belum ada juknis dari pusat, sendiri dia pakai konsultan sendiri untuk menghitung. Ya, dia karena voluntary masih. Ini sekarang dibekukan sekarang gara-gara itu. Kalau dibekukan ya. Jual sendiri. Baru aturan Red Plus ini keluar. Dia nggak ada daftar kayak ini kan, kayak LHK kan? Nggak. Kan harus register. Lambat kemarin LHK kan belum keluar Pak. Akhirnya lambat Akhirnya Dia ada namanya nomor NRS, nomor registrasi apa? S-nya apa sistem atau apa NRS? Ada nomor registrasi, ada tahapan-tahapannya. Tapi saya nggak ini kan, nanti mungkin Pak Aswin lebih tahapan-tahapan prosedur beberapa terlibat di dalam perdagangan karbon. Blue carbon dianggap bagian dari NBS, solusi berbasis alam, karena yang pertama dia menangani perubahan iklim secara alami, efisien dan berkualitas.
hutan, dan ada manfaat tambahan seperti keanekaragaman hayati, perlindungan pesisir, dan mata pencaharian masyarakat. Kesimpulannya, blue carbon adalah komponen penting mitigasi perubahan iklim yang menyerap karbon lebih efisien per hektar dibandingkan ekosistem darat. Indonesia berperan strategis sebagai salah satu pemilik stok karbon terbesar. Integrasi ilmiah, kebijakan dan sosial diperlukan untuk menjadikan blue carbon bagian utama dari emisi nasional dan perdagangan karbon. Blue carbon juga membuka peluang baru untuk ekonomi hijau pesisir, termasuk karbon kredit, alternatif dan agak cepat sekali ini ya. Kita diskusi, ada pertanyaan? Ini ibu terus menjadi sesuatu. Ya Pak, saat itu Pak, peluangnya cuma kita harus punya sponsor juga dengan proses cukup memakan waktu, biaya juga biasanya 2 tahun itu Pak, baru listing di pasar karbon. Karena investornya dari luar semua. Saya sambil lupa dibuka. Kalau mangrove lebih besar biaya penerimaannya per ton dibandingkan hutan biasa. Ada yang tahu ini enggak? Saya lupa nih. Internet. Internet kemarin. Internet kita apa? Paspor internet. Biasa kita Paspor rakyat. dia Ini dia kemarin. Ya, Ini kan? Ya. Udah kita connect. dia sendiri Terus tanggal lahir Pak. Bapak sama tanggal lahir. Oh, tanggal lahir. Ada Sama tanggal lahir paspor kita. Tanggal lahirnya yang penuh. Yang penuh, yang 8. Saya udah ada R, udah ada STS. Nggak bisa buka ini. Buka ulang ya. Supaya apa wifi?
dosen yang manualnya. Ada tadi. Ada berapa wilayah ini? 4 mengecil berapa? 4, 5 sama Bapak, 6 sama Pak Sampah. Sama masih sakit. Masih Pak. Berapa wilayah sudah pulang, Pak? 7 liter. Saya memang cairan dan harus 6 orang ya, nggak ada. Ini Pak Sulumin. Punya Pak Sulumin. Satunya Pak Sulumin, satunya Pak. Oh, 10. Yang tadi pun diperbaiki. Ada 2. Satu masuk Apa? ada mungkin Satu, selesai 2. Bawang itu, kaki bawang. saya akan sana. Ya, materinya habis, mau ngapain lagi? Pulang ya. Diskusi. Yang mau diskusi silakan. Nah, ya, tanya. Kalau pengaruh intrusi buat bawah itu contoh baiknya Pak. Saya beberapa kali di Pulau Kenaun itu, jadi informasi masyarakat itu kalau sudah musim kemarau sekali Pak, air itu nggak bisa diminum. Jadi tidak asam malah pahit Pak. Jadi ternak tidak mau minum air tanah. Jadi mereka kan biasa kalau datang ke air hujan dia beli air dari Surang, dari Pasir, dari samudra, utara. Ternyata kemarau itu intrusi air laut itu ke bawah, jadi membuat air Masuk ke tanah maksudnya, Ya, jadi betul. ke tanah. Intrusi berarti. intrusi. Apakah itu dia menciptakan ekosistem sendiri atau seperti apa Pak? Ya, kalau itu sifatnya kan sementara karena kemarau, karena golongan air laut itu lebih kuat, sementara yang dari air dari hulu ini kan dari sungai ini kan sudah berkurang, Ya. berkurang dan intrusi air laut itu dipengaruhi ekosistem yang di hulu juga. Artinya apa? Besarnya air dari mana? Dari hulu sungai itu udah sejak penambangan hutan itu kan udah jauh berkurang. Makanya semakin lama intrusi air laut itu kan semakin jauh ke dalam. Kalau di daerah Pulau Pisau itu sampai mana? Dulu pernah sampai Kapuas, menusuk itu paling jauh. Tapi kemarau yang panjang. Nah, mungkin itu tadi sifatnya sementara, nanti begitu musim hujan hilang ya, normal lagi. Karena dorongan pasang surut itu, atau kekuatan dorongan dari laut itu lebih besar daripada karena kerusakan ekosistem di hulu pengaruhnya. Yang itu nyiram karena mati. Oh ya, karena kadar garamnya tinggi sekali. Salinitas. Kambing, kerbau, nggak berani untuk air kalau ditaruh di masuk. Saya nggak diukur kadar garamnya. Nggak ada bawa alat misalnya, cuma kayak sedikit. Oh ya itu. Kalau kamu Pak cuci kan nggak ada sabun itu apa busa ada. Ya, Lalu apa kayak posisi gatal. berarti ya alkalinitasnya tinggi itu. Alkalinitas. Kesadarannya. Ya. Jadinya aki, Pak. Air sabun itu nggak butuh itu.
Ya orang gitu tidak. Harusnya gitu. Sudah tidak lagi. Asli kayak raki. Lagi itu. Tangan pun tuh mati. Kesiram bayam mati. Laju udah Itu wah itu. kemungkinan di atas 20 gram per liter kadang-kadang di atas. Jadi sudah air laut. Pahit pak. Jadi asam campur air garam. Nah, kalau Bukan nano-nano ya. Yesus. Sekarang ini saya tidak mau. Ada apa-apa. Krisis air tahun 2000. Di kota itu ketekuk. 2014 Pahit memang air laut itu kan pahit. Iya pak. Pahit. Saya pernah ketelan air laut juga waktu ngambil pakai selang gitu di Tanor waktu di Wilayah itu. Oh itu pahit sekali, gak enak. Pahit bukan asin. Sakit asinnya. Bukan asin ya, pahit ya, Pak. Kalau sudah ditemukan Asin sebentar lalu sisa pahitnya. asin itu di mulut ditemukan Asin itu kalau sedikit pak, tapi karena masuknya banyak, jadi lidah kita itu mungkin rasanya pahit. Ini kalau orang di laut itu kan yang malah justru minum air laut itu kan berbahaya, tambah kering, tambah garam. masak sayur, masak ikan begini. Ada pertanyaan, kenapa ikan itu kan di laut, kenapa nggak asin? Kan kalau direndam di air asin, kalau kita biasanya kan kalau mau ya ikan itu supaya ada rasa asinnya direndam di garam. Asin. Ini malah dia hidup di situ kok nggak asin? Asin, tapi kan itu nggak mati ya. Kalau nggak mati, emang kenapa pak kalau nggak mati? Kalau nggak mati air itu buang-buang. Kita nggak makan. Ya tadi betul sebenarnya karena hidup kan, jadi ada proses apa namanya osmoregulasi namanya, Iya. proses fisiologisnya. Ya, Ya, jadi- jadi dia apa Bisa menukar garam yang di dalam dengan Keluar di luar, masuk kayak gitu. pertukaran lagi. Sejarah. Kecuali kalau dia mati dia bisa jadi asin. Kemampuan fisiologisnya udah hilang, gitu. Mengkontrol kadar garam. Oh, Siswa S1 saya kalau saya tanya dia bingung. Betul juga Pak, kenapa nggak asin? Oke, kalau nggak ada ya udah lah. Dipaksa. Tadi sih kira banyak. Cepat. Pikir, ada hobi tanya apa Pak? Gue pikir menggunakan argonologi tapi pas jamnya tuh pas-pasan. lebih efektif dibandingkan ini. Semuanya Saya Kesimpulan sini. kesimpulan itu empiriknya apa? Yang kadang dilakukan Pasti ada. kamunya dia. Jadi posisi itu. Ibu harus buktikan melawan kesimpulan itu. Itu orang kayak. Jadi repot. Nah, masih itu Apa yang karena ya. Itu